Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Kuspaini. Saya merupakan guru BK dari SMP Negeri 1 Taman, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan mengimbaskan kepada rekan-rekan semuanya mengenai apa yang setelah saya pelajari dari saya mengikuti program guru belajar seri pendidikan inklusif. Nah, ada 3 tujuan kenapa kita harus mempelajari pendidikan inklusif. Tujuan yang pertama adalah informasi lengkap peserta didik. Dan tujuan yang kedua, untuk menyusun program. Dan tujuan yang ketiga adalah terhindar dari problem belajar. Kemudian fungsinya apa? Kita harus mempelajari. Fungsinya itu setelah kita mempelajari mengenai informasi dari pendidikan inklusif ini, kita dapat mengetahui pendekatan. Nah, menemukan pendekatannya apa. Kita melakukan pendekatan kepada anak yang mengalami hambatan itu bagaimana. Kemudian yang kedua, diduga mengalami hambatan. Nah, kita akan mengetahui, peserta didik yang mengalami hambatan itu kira-kira kita akan menduga ciri-cirinya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah agar tidak salah menafsirkan. Kita tidak salah menafsirkan yang anak itu termasuk dengan hambatan, misalnya belajar lamban, kita kategorikan sebagai anak autis. Nah, itu kan salah tafsir. Kemudian sasarannya siapa? Sasarannya adalah semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Penyimpangan di sini adalah mereka yang mengalami hambatan. Nah, itu pendahuluan dari saya. Kemudian kita akan menuju ke materi. Nah, materi ini pertama kita akan mempelajari bagaimana konsep keberagaman peserta didik. Nah, keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri tentunya, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus atau yang sering kita sebut dengan PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, didasari atas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menerangkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 2 dengan bunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, dengan demikian, peserta didik dalam kelas walaupun berbeda keyakinan, fisik, gender, latar belakang keluarga, harapan, kemampuan, kelebihan peserta didik memiliki hak untuk belajar. Nah, dengan adanya perbedaan ini, tentunya guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik harus memahami berbagai perbedaan. Setiap individu memiliki karakteristik sendiri, baik dalam gaya belajarnya atau kemampuan mengaktualisasikan berbagai kemampuan dan keterampilannya. Misalnya, perbedaan gender antara murid laki-laki dengan murid perempuan, cara berpikir siswa laki-laki berbeda dengan perempuan ya, namun tidak menutup kemungkinan karakteristik gender dapat dipertukarkan. Perbedaan mereka tampak terlihat dari fisik, misalnya anak laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Keberagaman peserta didik tersebut tentunya tidak lantas menjadikan peserta didik itu terlihat aneh. Justru keberagaman tersebutlah yang harus menjadikan sebuah tantangan bagi para guru untuk memberikan layanan pembelajaran yang akomodatif bagi peserta didik.
Peserta didik dengan kebutuhan khusus dan reguler, mereka mempunyai hak yang sama. Hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memperoleh layanan pembelajaran dalam upaya mencapai kualitas hidup. Di sini ada 4 indikator bagaimana peserta didik dapat mencapai kualitas hidup, yaitu kualitas hidup yang pertama indikatornya adalah to life. Life ini yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup, mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi kondisi hambatan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah to love. To love di sini yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif, mereka harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta didik lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu to play. To play di sini artinya setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan sekolah. Yang keempat yaitu to work. To work merupakan setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Lantas, apa saja karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus? Nah, yang pertama, anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik. Anak berkebutuhan khusus menurut Gunawan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu anak dengan hambatan penglihatan atau yang sering kita sebut dengan tunanetra ya. Adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Klasifikasi gangguan penglihatan ini ada tingkatannya, tingkat ketajaman penglihatan, dan dalam perspektif pendidikan menurut Gunawan dapat dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang kelompok pertama yaitu low vision dan kelompok yang kedua yaitu hambatan penglihatan total atau totally blind. Jadi yang pertama adalah low vision. Low vision ini penglihatannya masih mampu melihat dengan ketajaman penglihatan 20/70. Kelompok ini mampu melihat dari jarak 6 meter, jauh lebih dekat dibandingkan dengan penglihatan orang normal ya, yang kalau orang normal itu 21 meter. Kalau gambaran umumnya, mereka masih mengenali bentuk objek dari berbagai jarak, menghitung jari dari berbagai jarak. Nah, yang kelompok kedua yaitu hambatan penglihatan total, ini dikatakan memiliki hambatan penglihatan secara total mereka yang tidak bisa memfungsikan kemampuan visualnya, penglihatannya tidak memiliki penglihatan, ataupun mereka yang bisa merasakan adanya sinar seperti mengetahui siang dan malam tanpa mengetahui sumber cahayanya. Akibat dari adanya hambatan ini, peserta didik diajarkan untuk memahami kemampuan membaca dan menulis Braille dan orientasi mobilitas atau OM untuk membantu mereka dalam menjalankan daily activities-nya. Kemudian kita akan mengetahui lagi hambatan anak dengan hambatan pendengaran atau yang sering kita dengar dengan nama tunarungu.
Banyak istilah sih yang digunakan untuk menggambarkan seseorang mengalami kehilangan atau gangguan pendengaran. Salah satunya adalah menurut Nakata dalam Maraharja yang mengungkapkan bahwa anak dengan hambatan pendengaran atau anak tunarungu adalah mereka yang mempunyai kemampuan mendengar di kedua telinganya hampir di atas 60 desibel, yaitu mereka yang tidak mungkin atau kesulitan secara signifikan untuk memahami suara pembicaraan normal meskipun dengan mempergunakan alat bantu dengar atau alat-alat lainnya. Nah, tunarungu ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan kehilangan pendengaran yang dialami seseorang. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat istilah hearing impairment. Istilah ini menggambarkan adanya kerusakan atau gangguan secara fisik. Kemudian akibatnya apa dari adanya kerusakan ini? Akan mengakibatkan tentunya gangguan pada fungsi pendengaran. Anak mengalami kesulitan untuk memperoleh dan mengolah informasi yang bersifat auditif, sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan interaksi dan komunikasi secara verbal. Dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan bagi anak yang mengalami hambatan pendengaran yang saat ini digunakan pada umumnya, yaitu tingkat pertama 0 desibel menunjukkan pendengaran yang optimal. Tingkat kedua 0 sampai 26 desibel menunjukkan seorang masih mempunyai pendengaran yang normal. 27 sampai 40 desibel mereka mempunyai kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh dan jauh, membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya dan memerlukan terapi bicara atau tergolong tunarungu ringan. Ini masih tergolong ringan ya. Kemudian yang keempat, 41 sampai 55 desibel mengerti bahasa percakapan. Mereka mengerti bahasa percakapan tapi tidak dapat mengikuti diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara. Ini masuk ke dalam kategori tunarungu sedang. Kemudian yang kelima, 56 sampai 70 desibel hanya bisa mendengar suara dari jarak yang dekat. Masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu mendengar serta dengan cara yang khusus. Ini tergolong ke dalam tunarungu agak berat. Yang keenam, 71 sampai 90 desibel hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat. Kadang-kadang dianggap tuli. Mereka ini membutuhkan pendidikan luar biasa yang intensif dan membutuhkan alat bantu dengar dan latihan bicara secara khusus. Ini tergolong ke dalam tunarungu berat. Yang terakhir, 91 desibel ke atas mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dengan getaran, banyak bergantung pada penglihatan daripada pendengaran untuk proses menerima informasi, dan bersangkutan dianggap tuli atau tunarungu berat sekali. Kemudian kita akan menuju ke anak dengan hambatan mental kognitif. Nah, ini ada tunagrahita. Tunagrahita ini anak dengan hambatan intelektual ya. Merupakan anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyampaikan tugas-tugasnya. Mereka pasti memerlukan layanan pendidikan khusus. Anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata ini selalu menunjuk pada keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum ya. Jadi ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama yaitu hambatan intelektual ringan. Hambatan intelektual ringan biasanya mereka mempunyai IQ antara kisaran 50 sampai 70 dan juga termasuk kelompok mampu didik
mereka masih bisa diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Anak-anak yang mengalami hambatan intelektual ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 4 SD umum. Kemudian golongan yang kedua, hambatan intelektual sedang. Ini IQ-nya kisaran 30-50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SD. Kemudian hambatan intelektual berat, ini IQ-nya rata-rata 30 ke bawah. Ini dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain ya. Kemudian ada anak dengan hambatan fisik. Ini ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak dengan hambatan anggota gerak. Ada berbagai macam definisi tentang anak yang mengalami gangguan gerak tergantung dari siapa dan sudut pandangnya. Mereka yang tingkat kecacatan fisiknya mengakibatkan mereka mengalami kesulitan yang berat atau tidak memungkinkan melakukan gerak dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan, menulis, meskipun dengan menggunakan alat-alat bantu pendukung. Mereka yang tingkat kecacatan fisiknya tidak lebih dari nomor 1, tidak lebih dari tadi yang saya jelaskan ya, tadi yang selalu memerlukan observasi dan bimbingan medis. Kemudian ada anak dengan hambatan lainnya seperti gangguan perilaku dan emosi. Ini adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat terjadi pada usia anak remaja sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Kemudian anak autis ya atau autisme. Mereka ini adalah kelainan perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan nonverbal, serta interaksi sosial umumnya terjadi pada usia sebelum 3 tahun, yang berpengaruh buruk terhadap kinerja pendidikan anak. Karakteristiknya seperti apa? Biasanya karakteristik anak autis secara umum yaitu mengalami hambatan di dalam bahasa. Mereka kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan, kurang memiliki perasaan dan empati. Itu beberapa karakteristik. Kemudian ada anak cerdas istimewa, berbakat istimewa. Anak ini memiliki potensi kecerdasan istimewa atau gifted, dan anak yang memiliki bakat istimewa atau talented adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas atau tes komitmen di atas kemampuan anak-anak seusianya atau anak normal, sehingga untuk mengoptimalkan potensinya diperlukan pelayanan pendidikan khusus. Ciri-ciri dengan anak ini bagaimana? Biasanya menunjukkan atau memiliki ide-ide yang orisinal, gagasan-gagasan yang tidak lazim, pikiran-pikiran yang kreatif. Itu biasanya anak-anak dengan ciri-ciri talented atau gifted itu seperti itu. Kemudian ada kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia. Nah, anak yang mengalami learning disabilities atau specific learning difficulties secara umum dapat diartikan suatu kesulitan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya dan berdampak pada hasil akademinya. Kalau peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan membaca itu ciri-cirinya biasanya adalah perkembangan kemampuan membacanya telat, kemudian memahami isi bacaannya rendah, kalau membaca sering banyak kesalahan, ini disleksia. Kemudian disgrafia,
biasanya itu kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, sering salah menulis huruf B dengan P, P dengan Q, F dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca. Ini tulisannya banyak salah ya, terbalik atau huruf hilang, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. Kemudian diskalkulia atau kesulitan belajar menghitung, biasanya ini mereka sering salah menulis angka 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya, dan rancu atau bingung dengan simbol-simbol matematis, misalnya tanda ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, dan sebagainya. Nah, itu tadi beberapa karakteristik dari anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus. Sebenarnya ada lagi materi yang mau saya sampaikan mengenai pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, namun karena ini sudah penjelasannya sudah terlalu panjang, maka mungkin next time kalau ada waktu kita bisa sambung lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.